Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat belajar lagi dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban dalam hidup kami, menguatkan kami, dan menolong kami berjalan di dalam dunia ini ya Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61, kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya, saudara-saudara, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, saudara-saudara, itu adalah merupakan nubuatan tentang pelayanan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan kalau kita membaca Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 22, kita akan temukan hal yang sama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan pada saat itu dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 22 itu katakan bahwa Yesus membaca dalam rumah ibadah, ia membaca kitab Nabi Yesaya dan dibacakanlah oleh Yesus Yesaya pasal 61 ini. Ayat yang ke-18 dalam Lukas pasal 4 itu dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Lalu di ayat yang ke-21, saudara-saudara, Yesus sendiri yang katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus sendiri katakan bahwa apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, nubuatan tentang pelayanan Yesus, genap pada hari Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya ini. Artinya, nubuatan itu telah digenapi saat Yesus hadir ke dalam dunia, saat Yesus melayani orang-orang. Dan kalau kita mau melihat, saudara-saudara, apa yang sudah kita baca, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang mengubahkan keadaan. Duka cita diubah menjadi sukacita, perhiasan ganti abu, minyak ganti pesta, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Keadaan-keadaan yang tidak baik, tapi waktu Yesus datang, pelayanannya mengubah keadaan menjadi baik, saudara-saudara. Dan apa rahasia dari pelayanan Yesus ini? Rahasianya ada di Yesaya 61 ayat 1 dan Lukas 4 ayat 18. Ayat-ayat itu mengatakan,
hal yang sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita tahu bersama bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, kemudian ia melayani, tapi sebelum ia mulai pelayanannya dalam dunia ini, Alkitab mencatat ia dipenuhkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup Yesus. Lalu kemudian dia mulai bekerja, dan ini adalah rahasia dari pelayanan Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 katakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang kalau orang itu dikuasai oleh Allah. Kalau orang itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Allah atau kuasa Roh Kudus, keadaan yang tidak baik diubah menjadi keadaan yang baik. Ada contoh di dalam Alkitab, seorang yang bernama Otniel, saudara-saudara. Hakim-Hakim 3 ayat 9 sampai 11 saya akan bacakan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara-saudara, kitab Hakim-Hakim ini mencatat bahwa orang Israel pada saat itu mereka tidak mempedulikan Allah. Mereka hidup sesuka hati mereka dan Allah tidak suka. Saudara-saudara, Allah mengizinkan bangsa Aram untuk menguasai bangsa Israel ini. Tapi kemudian Allah membangkitkan seorang penolong bagi bangsa Israel. Siapa itu? Otniel. Bagaimana pelayanannya? Apa yang menjadi rahasia dari pelayanannya? Roh ayat 10 dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ini katakan, Roh Allah, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Dia dikuasai oleh Roh Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan kemudian pelayanannya mengubah hidup bangsa Israel. Dari yang ditawan oleh bangsa Aram, dari yang dijajah oleh bangsa Aram, Otniel kemudian membawa bangsa Israel terbebas dari tekanan bangsa Aram. Karena apa? Karena pelayanannya disertai oleh Roh Allah. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Di sana Paulus mencatat tentang bagaimana seorang hidup di dalam dunia ini, kemudian dia membangun hidup rohaninya di atas dasar Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Hidup rohaninya harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Tapi kemudian ada dua macam bahan yang dipakai oleh setiap anak Tuhan. Yang pertama adalah bahan-bahan yang mulia, yang kalau terbakar oleh api pencobaan, bahan-bahan itu tidak menjadi lenyap begitu saja, saudara-saudara. Tapi yang kedua adalah bahan-bahan yang tidak mulia, yang kalau terkena api pencobaan, bahan-bahan itu akan menjadi hangus, terbakar, diterbangkan oleh angin. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan itu dibangun
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara-saudara, jelas sekali Paulus katakan, kalau kita membangun hidup kita ini dari bahan-bahan yang mulia, emas, perak, batu permata. Satu kali kalau api ujian itu datang menimpa hidup kita, orang yang membangun hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikuasai oleh Roh Kudus, itu akan bertahan, tetap bertahan di dalam imannya. Dia akan bertumbuh sampai masa tuanya dan dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi bila seseorang membangun hidup rohaninya di atas bahan-bahan yang tidak baik, yang tidak mulia, saudara-saudara, kayu, rumput kering, jerami, bila api ujian itu Tuhan izinkan datang dalam hidup anak-anak Tuhan, ketiga bahan itu akan terbakar oleh api ujian itu. Iman tidak dapat dipertahankan karena tidak ada kekuatan Roh Kudus di dalamnya. Bahan-bahan itu akan hilang, lenyap sama sekali. Dan kalau kita mau lihat pekerjaan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Pekerjaan Roh Kudus itu begitu heran, begitu mulia, saudara-saudara. Dia yang dapat membuat kekuatan dalam hidup kita. Bukan hanya itu, hidup kita akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada orang lain yang dapat menikmati kebesaran, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kalau melihat seperti ini, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini benar-benar membutuhkan kuasa Allah. Hidup kita ini benar-benar membutuhkan kuasa Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Tapi setiap hari, mari naikkan doa kepada Tuhan. Minta Allah bekerja dalam hidup kita. Dan Dia yang akan menolong kita semua. Percayalah, ada Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi hidup kita sehingga kita akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Kita akan dapat bertahan sampai pada akhirnya saat Yesus datang kembali nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menyadari siapa kami ya Tuhan, penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau kami bergantung kepada Allah Roh Kudus, Allah yang dapat memampukan kami untuk berjalan tetap di jalan Tuhan. Seolah-olah membangun kehidupan rohani kami dengan bahan-bahan yang mulia. Pada saat ujian, cobaan datang menimpa kami ya Tuhan Yesus, kami akan tetap berdiri di hadapan Allah. Tuhan kiranya tolong kami, pimpin hidup kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Ini doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.